Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Nuwasilu darsana fi التفسير كتاب صفوة التفاسير للصابوني للإمام الصابوني علي الصابوني. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Dua ayat ini insyaallah kita natadabbar hataini al-ayatain. Ya. Jadi setelah sebelumnya bercerita tentang siapa? Tentang apa yang dilakukan Fir'aun, tentang dilakukan apa Samud, tentang dilakukan apa Ad. Alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana ini merupakan paruh kedua, ya, paruh kedua dari secara umum isi kandungan surah Al-Fajr. Yang pertama adalah bercerita tentang kaum terdahulu, ya, yang menjadi pelajaran bagi kita, mereka yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan bukan hanya sekedar pengrusakan yang kasat mata, tapi pengrusakan yang secara umum, ya. Segala bentuk kezaliman, kesewenangan, diktator, kemudian kepemimpinan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk maksiat itu adalah kerusakan, ya. Lalu apa yang didapat oleh orang-orang yang melakukan pengrusakan ini? Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Paruh kedua dari surah Al-Fajr ini adalah menjelaskan sunnatullah, ya. Bahwasanya manusia itu akan dicoba dengan kebaikan dan keburukan, dan kedua-duanya adalah ujian, cobaan, ya. Lalu bagaimana sikap manusia atau fitrah, tabi'ah, ya, normal manusia, ya. Qala subhanahu wa ta'ala fa ammal insanu, dan manusia al-kafir maksudnya di sini, ya. Apa yang mereka lakukan? Fa ammal insanu idza, apabila mabtalahu, ibtala yabtali ibtilaa. Makna ibtalahu rabbuhu artinya Allah mencoba, Allah menguji, Tuhannya menguji. Idza mabtalahu rabbuhu, dengan kekayaan. Lihat, ibtala. Jadi kekayaan itu adalah bala, ujian. Kepemimpinan itu adalah bala. Makanya ketika Abu Bakar, Umar ketika dilantik menjadi khalifah, beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena ini amanah berat. Menjadi pemimpin itu tidak gampang, tanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar pemimpin, yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sana. Ketika seorang pemimpin, pemimpinnya mungkin salatnya tidak terlalu, sunnahnya tidak terlalu banyak, tetapi dia fokus memikirkan umat, maka sehari saja pemimpin ini berlaku adil, maka dia mendapat pahala 60 tahun beribadah. Karena dia adil, ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Jadi, dan ternyata dua-duanya dalam hidup kita ini kan wasyaf'i wal watr, ada senang, ada bahagia. Oh, bukan. Lawan-lawannya, bukan wasyaf'i wal watr. Lawannya, ya, ada lawan. Siang, malam, ya, bahagia, berduka, berbahagia, berduka. Nah, maka dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan al-mauta. Apa mauta? Kematian. Wal hayata, kehidupan.
hayat, maut. Apa nih tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji, menjadi bala ini, ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang bisa menyikapi dengan baik. Maka dulu ingat ya, dia ini lahir kapan dia? Lahir itu seminggu setelah Kai meninggal. Nah, situ semakin yakin ada kematian Kai yang kita dituntut untuk bersabar, ada kelahiran Dea yang kita dituntut untuk bersyukur. Nah, lalu bagaimana orang kafir ketika dia mendapat mendapat nikmat? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Allah memberikan kemuliaan, memuliakannya orang nih. Tapi dilihat nanti, memuliakan ini bukan memuliakan dalam bahasa, dalam arti yang hakikat sesungguhnya, tetapi arti majaz. Fa akramahu wa na'amahu, ay idza ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bin ni'mah. Ketika diberi nikmat, kepintaran, nikmat, kebungasan, nikmat, kekayaan, nikmat, kecantikan, nikmat, jabatan, nikmat. Nah, apa normal manusia ketika mendapat, orang kafir di sini? Apa sikap orang kafir, karakter orang kafir ketika mendapat nikmat? Fa akramahu wa na'amahu, ay fa akramahu bil ghina wal yasar. Ghina apa artinya ghina? Saut? Kekayaan. Wal yasar, kemudahan. Yasar, ghina, ini mudah, kemudahan. Kita misalnya pengen ada urusan dimudahkan, itu cobaan. Jangan sampai kita kufur, ya, tidak berterima kasih. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana ruang malaikat yang pertama, kantor malaikat yang kedua, kantor malaikat yang ketiga, tempat bersyukur. Ternyata tidak ada, hampir tidak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur. Wa ja'alahu muna'aman fi dunya. Nah, dia diberi nikmat, ya, di dunia dengan apa? Bil banina. Banin apa artinya? Anak, dapat anak. Zujilan nas hubbus syahwati minan nisa'i wal banina. Anak laki-laki yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, ya ta? Wal jah apa artinya? Kedudukan. Was sultan, kekuasaan, power. Jadi dicoba dengan apa di sini? Dengan anak, keturunan. Jadi bersyukur kita. Ada orang yang belum dapat keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan. Alhamdulillah kita punya anak 3, 5 malah. Ya, 2 keguguran. Nah, itu syukuri. Mudah-mudahan menjadi investasi. Ya. Apa nih? Fayaqulu, maka dia berkata, al-insan al-kafir tadi. Fayaqulu Rabbi akraman. Rabbi, Tuhanku, memuliakanku. Ay akramahu bil ghina wal yasar wa ja'alahu, ay fayaqulu Rabbi ahsan ilayya. Tuhan baik sekali Tuhan ini, gitu. Bima a'tani min ni'am, dengan nikmat yang Allah, dengan karunia yang Allah berikan kepadaku. Allati astahiquha, karena memang aku pantas dapat nikmat itu. Kata orang kafir ini. Walam ya'lam anna hadha, dan dia tidak paham, anna hadha ibtila'un lahu ayashkuru am yakfur. Dia tidak paham apakah ini adalah ujian dari Allah, dia bersyukur atau kufur. Maka ketika Nabi Sulaiman datang, siapa yang bisa mendatangkan apa? Istana Balqis. Ya tak? Kemudian ada jin. Yaqulu ifritu minal jin. Kata jin ifrit ini, namanya ifrit jin ini. Apa katanya? Ana atika qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan
istana Balqis itu sebelum Anda, Nabi Sulaiman, berdiri dari tempat Anda. Ini bukti bahwasanya kemudian tetapi ada rajulun saleh, orang saleh, waliyun min auliyaillah. Ini mengatakan bahwa menyiratkan bahwasanya sehebat apapun jin lebih hebat manusia. Apa kata rajulun saleh ini? Ana atik. Aku akan mendatangkan istana Balqis itu berapa lama waktunya? Berapa lama? Sekedip mata, sekedip. Gini, ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum ini kan begini nih. Nah, sebelum begini, kita kan berkedip terus tuh. Cepatan mana? Cepatan yang tadi berdiri kah? Bangun dari tempat duduknya, atau cepatan yang tarfuk tadi, sekedip mata, sekejap mata. Nah, itu. Ya. Nah, di ujungnya apa kata Nabi Sulaiman? Ini kan luar biasa. Nabi Sulaiman punya tentara, ya toh? Dari jin dan manusia. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Ini yang paling penting nih. Ini sifat orang yang beriman. Apa katanya? Apa? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nah, jadi seharusnya kita paham ini ujian apa bala. Nah, kita paham bahwasanya ini maka nikmat yang Allah berikan itu kita harus mawas diri, ya, harus melakukan introspeksi. Kita kaya ya. Kaya tuh misalnya ada orang kaya terus gitu, tapi dia tidak salat, hati-hati. Ya. Sama kita belajar terus belajar untuk ilmu, tapi ternyata semakin jauh dari Allah. Jangan deh kita, ya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Orang yang bertambah ilmunya, hati-hati nih ya semua nih kita. Ya. Ilmu terus lanjut. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Tapi petunjuk dia tidak mendapatkan petunjuk. Tidak dekat dengan Allah, tidak takut dengan Allah, semakin dia mendapat ilmu semakin sombong. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka dia sesungguhnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran dari ini? Bahwasanya ketika kita mendapat karunia dari Allah, kita harus meyakini bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah, sehingga kita bersyukur. Artinya kita senantiasa bersama Allah. Dapat kekayaan, maka bersyukur. Dapat musibah, maka bersabar. Dua saja, sabar dan syukur. Nah, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia lupa bahwasanya apa yang dia dapatkan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya kita dah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita harus mawas diri, apapun yang Allah berikan tetap kita syukuri, yang Allah belum berikan tetap kita bersabar. Sehingga apapun yang kita lakukan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.